Di kantor BRI Liboto, jam dinding baru menunjukkan pukul 7.45, tapi rasanya sudah jam 16, gitu ya? Jam 16 berarti jam 4, bentar lagi, 2 jam lagi. Di ruang kredit, nah ruang kredit yang keren aja lah. Martin mana? Sakit ya? Martin. Maju dekat sebelah Roy. Martin RM senior berdiri, alhamdulillah, duduk menatap layar komputer. Ya, Martin dalam hati, ya Allah, ini yang muter bukan loading data, tapi kepala saya, gitu kan, sambil ngelus-ngelus kepalanya tuh. Kan habis sering dikeramas sama Jack itu, makanya rambutnya lama habis dikeramas, habis itu divakum sama si Uli sering makum namanya. Yang digitu-gitu kan tuh makum ya. Apa? Oh, itu catok namanya ya. Ya Allah, ini yang muter bukan loading data, tapi kepala saya. Tiba-tiba masuk. Yang anak baru siapa di sini? Anak baru nggak ada ya? Oke, anak baru berarti anggap aja si Andre. Tiba-tiba Andre masuk, RM Junior, kasih senior dia tuh. Amin. Ya, Andre masuk, RM Junior, wajahnya pucat. Ya, terus dia ngomong, Pak Martin, saya mau tanya, kalau nasabah bilang insya Allah minggu depan bayar, itu masuk kategori kolektibilitas apa ya Pak Martin? Apa ya Pak Martin? Gitu toh. Pertanyaannya adalah, Pak saya mau tanya, Pak Martin saya mau tanya, kalau nasabah bilang insya Allah minggu depan bayar, kayak itu siapa nih kemarin? Daniel, Ajis, ya Nanda ya, janji bayar 17, 19, 21, habis 21 duduk di dalam, nggak ada yang bayar. Itu ya, ini masih mending, karena RM Junior ya, Pak kalau minggu depan itu bilangnya insya Allah minggu depan bayar, itu masuk kategori kolektibilitas berapa ya Pak Martin? Kan gitu. Pak Martin itu jawab, itu masuk kategori, yaitu kolektibilitas doa. Gitu ya, kolektibilitas doa. Karena tadi pakai namanya insya Allah minggu depan. Kalau nggak minggu depan, pas minggu depan, insya Allah minggu depannya baik. Jam 11.30 grup WhatsApp kantor mulai panas. Edwin bagian operasional ngomong, reminder, target Maret harus tetap on track walaupun puasa. Langsung ada yang reply pakai emoji api di grup gitu, di grup WhatsApp gitu loh. Apa kalau dia bilang? Biasanya di grupnya Edwin ngomongnya guys atau apa sih? Teman-teman apa itu? Guys ya kan? Reminder, target Maret harus tetap on track walaupun puasa. Langsung ada yang reply pakai emoji api ya. Emoji api itu biasanya yang sekarang pindah ke Telaga Biru siapa? Adiknya Subhan? Adik atau kakak ini? Hah? Ya sebenarnya kan sama, cuma karena sudah dicabang udah gak berani ngomong kayak gitu lagi. Reply dia. Gitu kan? Tolong gitu ya. O-nya berapa? Tapi bukan semangat, itu lambung. Terus masuklah adegan dramatis. Tiba-tiba ada nasabah datang. Nasabah namanya Ajis masuk. Pak, saya mau restruktur, usaha lagi sepi. Ketemulah sama Pak Martin tadi. Senyum profesional walaupun dalam hati, ya Allah, yang sepi bukan cuma usaha Bapak, tenaga saya juga sedang sepi. Gitu ya. Gitu. Makanya jadi harus paham. Kalau Martin lagi kayak gitu jangan lupa ambil sampo untuk kan kalau keramas pakai mulut terasa, kalau pakai sampo enggak. Ya dingin coba dulu. Martin itu waktu di Manado dulu pas puasa siang-siang itu duduk pakai baju dikit itu yang ada kayak baju betap itu loh. Ngapain Martin gitu kan? Ngapain? Keramas krembar. Krim sama bed ya, kan bednya bed tempat mandi ya, tulisannya ya. Tapi pakai krim bed kan tulisannya itu ya, Martin ya. Iya. Krim bed itu bed
Beta, makanya sering di beta dia waktu di mana dulu sih gini nggak ada. Makanya hati-hati kalau ke belakang itu. Ya gitu ya. Nah, terus Pak Martin ngomong dengan tenangnya, baik Pak, kita lihat solusi terbaik. Terus si anak baru, Andre, bisik-bisik, Pak, ini restruktur apa kita yang harus restruktur ya? Gitu ya, dia tanya. Sambil ngeledek, gitu sebenarnya ngeledek gitu. Pak, ini restruktur atau kita yang harus di restruktur? Terus jam berjalan, sampailah jam 2, fase paling berat. AC dingin, perut bunyi, printer bunyi, telepon bunyi. Ya kayak kemarin aku tuh naik, kok ada bau apa ya? Nggak taunya Akid sama Kesha lagi makan siang. Akid lagi halangan, si Kesha udah aku ngeliat, tapi Akid belum tentu makan, dia nemenin. Kan menghirup baunya itu kan bikin kenyang kita. Gitu. Kan nggak puasa itu kalau makan kalau bau enggak. Makanya Subhan tuh kadang sering di situ mau masuk malu gitu kan. Ya akhirnya dia indus pakai hidung aja. Minimal baunya aja udah bikin gitu ya. Jadi aku tuh ada bau apa ya, tanya sama Cik Mek, kan biasanya Cik Mek yang lengkap makanan di situ kan? Enggak ada, terus tinggal di sana itu ya. Nah, perutnya bunyi, ya, perutnya bunyi, printer bunyi, telepon bunyi. Semua bunyi kecuali hati yang tenang. Tiba-tiba si Frank naik, satpam naik, Pak, di luar ada yang mau ketemu, katanya urgent. Terus Martin keluarlah dengan langkah dramatis. Gitu kan, habis kena dapat keramas kan sama mamanya, gitu ya. Biasanya dikeramas pakai sampo apa nih? Sampo cap kuda itu ya, biar hah? Apa namanya? Cap kuda yang panjang merah itu. Hah? Ah, itulah ya pokoknya. Terus Martin keluar dengan langkah dramatis, ternyata cuma sales es teh, gitu ya. Terus Pak Martin menatap dalam hatinya, wahai es teh, engkau menggoda imanku. Gitu ya Martin ya. Jam 16.45 semua pura-pura kerja. Ya, semua pura-pura kerja. Padahal file sudah tidak bergerak dari tahun. Ya gitu kan. Tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid dekat kantor. Itu namanya. Gitu. Semua berdiri cepat, lebih cepat dari closing kredit 5 miliar. Terus si Andre nyeletuk, Pak, kenapa kalau azan maghrib refleks kita cepat banget ya? Gitu ya. Subhan ngomong, menyegerakan berbuka adalah kewajiban, gitu ya. Nah, cuma masalahnya kalau belum azan nggak boleh gitu ya. Terus Martin tersenyum, karena yang kita kejar bukan cuma target dunia, tapi paha. Hening, lalu Pak Martin melanjutkan dengan suara agak berat. Kita ini tiap hari mengejar pencairan. Ya Martin ya, kalau nggak pencairan ditanya sama Jeffrey, ngapain aja kamu seharian? Tapi jangan sampai lupa mencairkan hati. Kita sibuk menilai risiko kredit, tapi jarang menilai resiko dosa. Semua diam. Frankie yang tadi jualan es teh juga ikut diam, walaupun masih pegang termos es gitu ya. Terus Martin ngomong lagi, tapi ngomongnya karena senior udah mulai bijak. Kalau target belum tercapai, kita evaluasi. Kalau iman turun, harusnya lebih panik. Kalau target belum tercapai, kita evaluasi. Tapi kalau iman yang turun, harusnya lebih panik. Kalau NPL naik, kita rapat darurat. Kalau sabar turun, jarang kita buat rapat batin. Andre pelan-pelan menunduk, Pak. Jadi puasa itu bukan cuma nahan lapar ya, kata si Andre. Martin jawab dengan tegas, puasa itu latihan jadi manusia yang tahan godaan,
Karena di luar sana bukan cuma ST yang menggoda, tapi ambisi, ego, dan kadang kesombongan jabatan. Semua buka puasa bersama, kurma dibagi, air mineral dibuka. Andre minum sambil tersenyum. Pak, ternyata yang paling manis itu bukan teh, tapi sabar. Yang manis itu bukan teh, tapi sabar. Terus Martin tertawa. Betul, dan yang paling bikin kenyang bukan gorengan, tapi rasa syukur. Di kantor BRI kita boleh hebat mengejar target, tapi jangan lupa Ramadan datang bukan untuk mengurangi produktivitas, melainkan untuk membersihkan niat. Karena pada akhirnya target cabang akan selesai di akhir bulan. Ulangi lagi. Karena pada akhirnya target cabang akan selesai di akhir bulan, tapi amal ditutup di akhir hayat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, RM senior silakan ditutup. Oh, ada perkenalan. Oh ya, silakan. Oh ya, silakan.